mereka boleh berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Percayalah Tuhan ada di tempat ini. Mari kita semua berdoa. Mari ucapkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Ucapkan syukur untuk kebesaran Tuhan yang dinyatakan. Bukan melalui orang kita merasakan, tetapi kita merasakannya sendiri. Kasih-Nya, kuasa-Nya. Haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sungguh sujud kepada Engkau. Apapun yang kami alami Tuhan, sungguh mendatangkan kemuliaan buat nama-Mu. Kami sungguh ada karena kuasa-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu. Mulai kami mau datang sujud menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku ada selalu Kamu.
Mari kita menghormati Tuhan yang ada di dalam, yang hadir di tempat ini. Katakan hidupku hanya untuk Engkau, untuk memuji memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan.
malam ini. Amin. Mari kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita terus bawa bangsa kita dan negara kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang berdoa atas negara dan bangsa kita. Mari sama-sama katakan, Indonesia adalah bangsa yang dicintai Tuhan. Tanahnya, airnya, udaranya, gunung, laut dan daratannya diberkati oleh Tuhan. Pintu-pintu terbuka untuk penginjilan dan keselamatan atas semua suku-suku di Indonesia. Indonesia dilindungi dari COVID-19. Otonomi Indonesia dipulihkan dan diberkati Tuhan. Pemerintahan Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah Indonesia. Yes, sekali lagi katakan, diberkatilah Indonesia. Haleluya. Kami juga berdoa bagi gereja yang kami kasih. Gereja Imamat Rajani, sama-sama katakan, kami percaya gereja Imamat Rajani ada dalam rencana besar Allah. Kami percaya terjadi penuaian besar atas jiwa-jiwa yang belum selamat. Kami percaya seluruh jemaat bertumbuh menjadi dewasa, memiliki karakter Kristus dan menghormati Tuhan Yesus. Kami percaya gereja Imamat Rajani akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota Surabaya, serta menjadi salah satu lumbung terbesar untuk menampung jiwa-jiwa. Kami percaya perlindungan dan berkat Tuhan sempurna atas Bapak Gembala dan keluarga, dan atas seluruh keluarga besar gereja Imamat Rajani. Kami percaya semua visi dan harapan akan terjadi atas perkenan dan sesuai dengan waktunya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi
Biar firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang indah dalam hidup kita pagi ini, dan kita sungguh melakukan semua nasihat-nasihat firman Tuhan. Kami selalu membutuhkan firman-Mu Tuhan, karena hidup kami belum sempurna, dan kami ingin disempurnakan dengan firman Tuhan. Kami tetap ingin diajar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan telinga hati kami yang peka akan suara Tuhan. Berikan hati yang lembut kepada kami, sehingga hati kami tidak menjadi keras. Ketika hati kami lembut, Engkau bisa melakukan segala sesuatu Tuhan. Dan kami percaya apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami itu selalu baik adanya. Terima kasih Tuhan. Halaukan rasa takut dan was-was setiap jemaat yang ada di dalam tempat ini, bahkan di ruang kapel. Kami minta Tuhan, Engkau menguasai hati kami bukan dengan roh ketakutan, tetapi dengan roh damai sejahtera, roh sukacita, karena hidup kami di dalam tangan Tuhan, dan kami sedang beribadah kepada Tuhan. Hati kami terarah kepada Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua yang hadir di ruang ini, bahkan ada yang di ruang kapel sebelah. Tuhan menyertai dan melindungi kami semua. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus, dan tidak ada apapun yang mengancam kami, karena rumah-Mu ini sudah dikuduskan untuk nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Silakan katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Setelah 8,5 bulan saudara kita tidak beribadah, baru hari ini kita beribadah, yaitu mungkin saudara masih merasa asing, saudara ada beberapa yang masih merasa takut-takutan gitu, tapi saya percaya di tempat ini kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, ya saudara, tidak dipenuhi dengan roh ketakutan, ya. Hari ini di minggu pertama kita merayakan memperingati tubuh dan darah Yesus. Sebab itu di kursi saudara sudah ada tubuh dan darah Yesus yang sudah dikemas, sehingga nanti kita bisa makan dan minum bersama-sama, ya Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada lagi petugas yang melayani saudara, karena semua sudah diserahkan di sana. Dan ada amplop persembahan di sana. Saudara boleh memberikan persembahan secara cash, dan saudara taruh, masukkan ke dalam brankas di depan pintu, atau saudara via online, tetap terserah saudara. Ya, yang penting saudara memberikan kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara boleh cash, saudara boleh secara online, seperti biasanya. Setelah 8 bulan ini kita memberi persembahan, dan saya bersyukur ini Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini sungguh luar biasa. Dalam beberapa bulan online, saudara tetap setia memberikan persembahan via online dan sebagainya. Tuhan semua yang menilai saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa membalas semua kesetiaan saudara. Ya, hari ini di minggu pertama di bulan Desember, kita punya satu tema, yaitu transformation and worship. Ya saudara, saudara tahu kata worship itu penyembahan, dan transformation itu perubahan di dalam penyembahan. Saudara, saya tidak mengajar saudara hari ini bagaimana bentuk penyembahan itu, apa yang didapat ketika menyembah Tuhan. Saya tidak dibawa Tuhan untuk menjelaskan itu, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit begini. Saudara, kalau saudara menyembah seseorang, berarti orang itu saudara hormati. Ya, tidak semua orang yang kita hormati kita sembah. Contohnya, kita punya orang tua, kita hormati orang tua kita, betul? Tapi kan nggak kita sembah. Tapi semua yang kita sembah pasti kita hormati. Entah kalau dulu kita belum kenal Yesus, kita menyembah dewa-dewa, menyembah berhala, menyembah apapun. Tetapi kalau kita hari ini tahu yang kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, berarti kita menghormati Dia. Itu pasti. Tidak mungkin kita menyembah seorang pribadi yang tidak kita hormati. Tapi sekarang masalahnya gini. Penyembahan itu, saya mau berkata begini, penyembahan itu berkata tentang sebuah penghormatan.
Ya, penyembahan itu berbicara tentang sebuah penghormatan. Dan kalau kita bicara penghormatan, sampai seberapa kita menghormati dia? Mungkin saudara bilang begini, saya menghormati sekali Pak, gitu ya. Saya kalau menyembah Tuhan mengangkat tangan setinggi-tingginya, dan itu merupakan bentuk penghormatan saudara mungkin. Ya, saudara bilang begini, saya sangat menghormati Tuhan. Saya menyanyi dengan sekeras-kerasnya. Ya, bahkan saya tadi lihat kan kita pakai masker semua. Kalau kita pakai masker ini kan nyanyinya juga, nafasnya juga susah gitu ya, saudara. Tapi saya lihat saudara semangat menyanyi, memuji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara semangat, walaupun ditutup mulutnya, hidungnya ditutup. Dan itu mungkin saudara bilang, ini bentuk penyembahan, bentuk menghormati Tuhan. Saudara, saya mau berbicara hari ini kepada saudara begini. Menghormati Tuhan itu bukan bicara soal sikap tubuh, tapi bicara soal hati. Saya langsung mau baca di kitab Maleakhi 1. Ya, Maleakhi 1. Ayat yang ke-6. Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Ferdinand boleh baca, boleh tolong baca Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Atau nggak usah, mic-nya nggak boleh bekasnya orang. Ya, mic-nya harus yang beda dengan yang lain. Saya aja yang baca. Maleakhi 1 ayat 6, saudara perhatikan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Itu sudah dikatakan. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Kata Tuhan. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Ya, saudara tahu, tadi dikatakan gini, kalau kamu nyebut aku Tuhan, di manakah hormatmu kepadaku? Ini Tuhan tanya loh, di manakah hormatmu kepadaku, kata Tuhan. Lalu saudara bilang gini, aku menghormati Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, kamu menghina namaku, kata Tuhan. Saudara, lalu saudara tanya gini, bagaimana caranya aku menghina? Wong aku selalu memuji Tuhan, wong aku selalu mengangkat tangan, wong aku selalu bertepuk tangan dan sebagainya, saudara. Ya, hari ini saya tadi lihat pertama-pertama waktu saudara menyanyi agak kaku. Ya maklum, sudah 8 bulan lebih tidak duduk di gereja, terus tidak nyanyi-nyanyi keplok-keplok gini. Mungkin saudara online di rumah juga nyanyinya umi-umi, tepuk tangan juga enggak mungkin ya, toh. Sama gelet-guling, bangun tidur jam 8 pagi, kan gitu kan saudara. Nah, baru hari ini tadi saya lihat pertama-pertama saudara masih kaku. Tapi setelah lagu kedua, lagu ketiga, saudara mulai kembali lagi kepada kebiasaan kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara bilang ini, wah aku muji Tuhan kok dibilang menghina. Nah, saudara perhatikan. 7, jawabannya 7, nomor 7, ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Ya, mezbah itu bicara soal persembahan. Artinya gini, kita datang kepada Tuhan membawa roti cemar. Perhatikan, roti ini bicara soal apa? Roti ini bicara soal makanan, persembahan makanan yang bisa dinikmati, kan begitu. Saudara, ketika kita ini memberikan hidup kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dengar, saudara, kita ini seharusnya Tuhan itu bisa menikmati hidup kita. Tuhan itu bisa menikmati hati kita. Benar, dengar loh ini. Jadi kalau saudara selama ini tidak mengerti, saudara asal nyanyi, asal menyembah, asal ke gereja, saudara belum ngerti. Bisakah Tuhan menikmati penyembahan kita? Bisakah Tuhan menikmati kehidupan kita? Ternyata kalau jangan-jangan kalau dia nggak bisa menikmati, jangan-jangan roti yang kita bawa ini roti cemar. Roti cemar itu bicara soal apa, saudara? Roti cemar itu bicara soal hati yang tidak murni, hati yang tidak kudus, kehidupan yang cemar, kehidupan yang kotor. Saudara, perhatikan itu. Nah, saudara, saya kalau bilang kehidupan yang kotor itu bukan cuma bilang orang yang berzina.
Nah, kalau saudara ngerti toh, orang selingkuh, oh itu berzina. Orang melakukan pergi-pergi ke tempat-tempat yang mesum, itu berzina. Atau saudara melakukan hal-hal yang najis, yang cabul. Saudara, ternyata kalau saudara saya lihat sekilas, ya saudara, jemaat Tuhan yang hari ini hadir, ini pada umumnya saudara sudah tidak melakukan itu lagi. Saudara sudah tidak pergi ke tempat-tempat yang gelap. Saudara tidak melakukan perzinahan, percabulan secara tubuh. Saudara tidak merampas suami orang, istri orang. Saudara tetap setia kepada istrimu. Saudara tetap setia kepada suamimu. Tetapi yang bilang kotor ini apa? Yang bilang cemar, kehidupan yang cemarnya apa? Kehidupan yang cemar itu bicara soal kehidupan yang melanggar firman Tuhan. Saudara tahu, orang cemar itu bukan saja dibilang, bukan cuma berbicara tentang perzinahan secara seks, secara tubuh. Tetapi ketika kita tahu ini kebenaran, tapi kita tidak melakukan kebenaran, kita sengaja melanggar, itu juga cemar di hadapan Tuhan. Nah, itu kita harus tahu. Melanggar soal apa? Banyak macam. Ya kan saudara? Oh, itu firman Tuhan itu banyak macamnya. Maka itu kita nih dari hari ke hari belajar firman, dari minggu ke minggu belajar firman, sehingga keseluruhan firman itu bisa kita ngerti dan kita lakukan. Ya, firman Tuhan yang kita tahu banyak hal, kita sengaja untuk melanggar, untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk ego kita sendiri. Kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Di hadapan Tuhan engkau cemar. Dan ketika engkau naik tangan, ketika engkau nyembah Tuhan, hidupmu tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau baca sedikit di dalam ayat yang ke-10. Ya, ayat 10 itu bilang begini. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Saudara, ayat ini berkata begini loh. Kalau ada orang yang mau tutup pintu gereja, rumahku, supaya orang tidak beribadah, supaya orang tidak datang, tidak memberi persembahan, lebih baik kata Tuhan, daripada kamu datang tapi kamu kasih roti cemar, kasih roti yang tidak layak persembahan itu untuk Tuhan, itu tidak ada artinya, sia-sia kata firman Tuhan. Sampai Tuhan ngomong gitu loh, lebih baik rumahku ditutup daripada dibuka, didatangi orang-orang, orang nyembah Tuhan, tapi hidupnya seperti roti yang cemar di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang pertama. Ayat yang ke-7 tadi belum selesai, ya. Yang kedua, ayat yang ke-8 tadi, pertama roti cemar. Yang kedua adalah binatang buta. Binatang buta. Ya, saudara, kita memberikan persembahan kata Tuhan seperti memberi persembahan binatang buta. Saudara, binatang buta ini bicara soal buta secara rohani. Dengar, buta secara rohani. Saya ingin sampaikan begini. Kalau kita lihat ada orang buta secara lahiriah, secara jasmani, kan semua orang tidak kepingin buta. Buta itu kan sebuah penyakit yang mungkin tidak bisa diobati, akhirnya sampai pada satu titik dia buta. Tapi semua orang tidak menginginkan buta. Tapi kalau buta secara rohani, ini kadang-kadang disengaja. Orang Kristen bisa buta secara rohani, kenapa? Tak kasih tahu ya saudara, nanti saya mau bacakan ini. Firman Tuhan itu sudah diajarkan, ya. Firman Tuhan itu sudah diberikan dari hari ke hari. Saudara, jemaat Imamat Rajani, saudara lihat website gereja enggak? Saudara harus mencatat website gereja. Setiap hari itu ada makanan rohani yang saudara harus nikmati setiap hari. Ya, saudara hari apapun mau baca firman ada. Saudara dikasih pengajaran tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu. Sebetulnya kita harus tahu, kita tidak mungkin jadi buta rohani. Seharusnya orang buta itu kan gini toh, dia tidak melihat, tidak ngerti apa-apa, tidak mengerti tentang Tuhan, tidak mengerti tentang firman. Banyakkah orang Kristen seperti itu? Oh banyak, tidak ngerti firman. Padahal sudah diajar firman, sudah didatangkan hamba-hamba Tuhan yang bagus, sudah dikasih firman macam apapun, tapi tetap buta. Nah ini dia berarti memilih untuk buta secara rohani. Ketika ada masalah terjadi, saudara,
Dia nggak ngerti harus berkata apa. Dia nggak ngerti harus berbuat apa. Ini loh banyak orang Kristen seperti itu. Ya, saudara. Jadi hari ini saya mau katakan gini, kalau engkau menjadi seorang yang buta secara rohani, saudara, sebetulnya Tuhan bilang, tidak usah memberikan persembahan apa-apa, tidak usah menyembah aku, tidak usah apa-apa, katanya Tuhan, daripada engkau kasih binatang yang buta untuk aku. Yang ketiga, ada di sana dikatakan binatang yang sakit, saudara. Artinya ini, bilang sakit itu bukan bicara soal sakit secara jasmani, tapi bicara soal sakit secara rohani. Dengar, saudara. Kenapa orang bisa sakit? Perhatikan. Orang bisa sakit itu karena makanannya tidak dijaga. Itu nomor satu. Makan terus. Akhirnya makanan itu jadi penyakit. Atau yang kedua, yang dimakan itu makanan-makanan yang tidak sehat, yang mengandung racun, mengandung zat pewarna. Makanya kalau orang hamil, ya orang hamil itu kan tidak boleh makan kerang, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan cumi, tidak boleh makan seafood itu tidak boleh. Karena apa? Karena makanan-makanan itu kan mengandung zat besi, mengandung logam. Jadi kalau anak yang di dalam kandungan itu kebanyakan makanan-makanan seperti itu, dia akan kelebihan logam, nanti keluar jadi autis. Orang kalau autis itu katanya dokter, autis itu karena logamnya kebanyakan, banyak zat logamnya, saudara. Jadi kalau orang hamil itu diwanti-wanti pas sama dokter, jangan makan ini, makan itu. Saudara, kita kan kadang-kadang makanan-makanan yang tidak sehat, pokoknya enak kita makan loh. Membuat apa? Tubuh kita sakit. Saudara, kenapa saudara bisa sakit secara rohani? Karena saudara mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, saudara. Apa yang tidak baik? Oh, saudara, omongan orang, ya, oh itu fitnahan orang, itu saudara konsumsi, saudara masukkan ke pikiran, masukkan ke hati, jadi rohanimu sakit. Apalagi, saudara, masalah-masalahmu yang berbagai macam itu kamu, saudara, konsumsi semua. Sebetulnya Tuhan bilang, serahkan masalahmu, kasih kepada aku, kata Tuhan. Tapi saudara angkat sendiri beban itu, saudara akhirnya sakit. Ya, banyak hal yang membuat saudara sakit secara rohani. Dan yang terakhir, saya tidak lama-lama, karena ibadah kita cuma 1 jam lebih, ya, mulai new normal ini 1 jam lebih. Dan saya ingin saudara dalam 1 jam lebih ini pakai waktu baik-baik, jangan terlambat, jangan melamun atau apapun di gereja, karena waktu 1 jam lebih ini cuma sedikit, ya. Jadi saudara harus padatkan dan saudara harus pakai dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir di sana dikatakan di Kitab Maleakhi 1 ada binatang timpang, saudara, binatang timpang. Nah, saudara, tadi waktu yang di binatang timpang yang sekarang saya mau bahas ini, kita mau lihat sebentar di Kisah 17. Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17. Saudara, Surabaya ini masih mending. Teman-teman saya, pendeta-pendeta yang di Malang, itu waktu mereka boleh buka gereja beberapa bulan lalu, mereka cuman dikasih waktu setengah jam untuk ibadah, 30 menit saja. Sampai akhirnya pendeta-pendeta, gembala-gembala itu milih enggak buka dulu, tetap online dulu. Tapi yang mau buka boleh, tapi dibatasi 30 menit. Lebih dari 30 menit ada sanksinya. Ya saudara, kita di Surabaya tidak sampai seperti itu. Tapi kita juga harus tahu, kita dengan protokol kesehatan, kita nggak berlama-lama di dalam gereja. 1 jam lebih, 1/4, kita dapat mungkin 1 jam lebih sedikit karena hari ini ada perjamuan kudus. Tapi kita semua cerna dengan baik. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 itu membicarakan tentang seorang wanita yang bernama, mulai ayat yang ke Kisah 16, mulai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 16 ayat 13, di sana dikatakan gini.
Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Saudara, yang ngomong ayat ini siapa? Yang ngomong ini Paulus. Dia bilang kami, itu maksudnya dia dengan teman-temannya. Itu Paulus. Dia masuk ke Filipi, ke satu kota melalui pintu gerbang. Lalu dia duduk berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Ada ibu-ibu, perempuan-perempuan, wanita-wanita kumpul di situ, dan Paulus dengan teman-temannya ada di situ. Ngapain mereka? Paulus ngajar firman. Nah, ayat 14 bilang begini. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Siapa, saudara? Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Siapa Lydia ini? Seorang pengusaha kain ungu dari Tiatira. Kain ungu yang dijual oleh Lydia bukan kain ungu sembarangan. Kain ungu yang mahal harganya dan cuma dibeli oleh penguasa-penguasa negeri, ya, pemuka-pemuka negara di situ, pejabat-pejabat negara itu yang pakai bajunya, kainnya dia. Jadi penduduk biasa nggak bisa beli. Kain ungu ini mahal sekali, saudara, yang dijual dia. Dan Tuhan bilang gini, ayat ini bilang begini, 14. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, ternyata Lydia ini belum kenal Yesus. Ketika dia lihat teman-teman perempuan-perempuan kumpul di sana, lalu dia duduk, dia pengen dengar ngomong apa. Paulus ini, hamba Tuhan, ngomong apa? Ternyata Paulus ngomong tentang firman. Ternyata Paulus ngomong ngajar tentang firman. Lalu dikatakan Tuhan tuh membuka hatinya, sehingga Lydia ini memperhatikan benar-benar yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, perhatikan ya. Kalau kita kadang-kadang dengar firman, kita kan sama malas, mungkin sama sampai ngantuk. Dan saya kalau menocokkan dengan firman Tuhan ini berarti hatimu belum terbuka. Kalau orang dengar firman dengan hati yang terbuka, dia pasti antusias. Seperti Lydia. Nah, lalu ayat 15 bilang begini. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, jadi gini. Ketika dia dengar pengajaran Paulus, lalu dia bilang nih, ayo aku mau baptis. Suaminya diajak, anak-anaknya diajak, baptis satu keluarga. Nah, lalu saudara, kita tahu bahwa sebelum itu dia belum kenal Yesus. Dapat pengajaran firman dari Paulus, baru dia mau dibaptis. Ini jiwa baru. Ya, dikatakan begini. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami itu Paulus dan teman-teman, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, kata menumpang itu artinya nginep. Jadi artinya gini loh, Paulus dan teman-temannya ini kan hamba-hamba Tuhan, diajak nginep di rumahnya siapa? Lydia. Dan ternyata ketika saya memperhatikan kehidupan Lydia ini seorang yang cukup kaya, karena dia berdagang kain yang mahal itu. Dan rumahnya cukup besar, banyak kamar di situ, sehingga berapa orang pun hamba Tuhan yang datang menginap masih cukup. Saudara, kita tahu tadi binatang timpang. Tadi firman Tuhan kan dikatakan Maliaki, timpang ini kan artinya tidak ada keseimbangan. Dia toh, tidak seimbang. Artinya gini, kehidupan rohanimu sama jasmanimu ini tidak seimbang. Mungkin lebih berat yang jasmani. Dan saudara mungkin bilang ini, ya Pak, 8 bulan ini kami masa online ini rohaniku kering. Ada saudara yang berkata begitu? Rohaniku kayaknya mau mati Pak. Saudara, sebetulnya kita mau online atau onsite seharusnya tidak membuat pengaruh bentuk rohani kita. Saya itu loh, online selama 8 bulan setengah. Tapi hati saya itu setiap ibadah online, jujur nih saudara, saya selalu sukacita.
Mulai pertama nyanyi itu nangis kok saya itu, saudara. Nangis apa sih? Nangis sukacita hadirat Tuhan itu di kamar saya itu, melihat TV sama anak-anak saya itu saya sukacita mengalami berkat Tuhan, rohani kami disegarkan. Tidak ada lagi ngomong kering dan apa, mati. Ya saudara. Sebab itu saudara, saya mau berkata gini, ngomong timpang, kalau kehidupanmu timpang di hadapan Tuhan, tidak ada persembahan yang Tuhan bisa berkenan, tidak ada penyembahan yang Tuhan bisa terima, semuanya sia-sia. Sekali lagi timpang itu bicara soal kerohanian dan jasmani, ini tidak seimbang. Lebih berat yang jasmani, rohaninya ringan sekali. Sekarang saudara, puji Tuhan Desember ini kita bisa buka. Walaupun saat-saat ini kata pemerintah daerah, pemerintah kota bilang Surabaya sudah masuk zona merah, hitam lagi. Ya saudara, tapi saya tetap diberi keberanian sama Tuhan, tetap aja. Entah sampai satu titik kalau Tuhan bilang stop lagi, ya stop lagi, nggak apa-apa. Saudara toh sudah tahu toh saya, Juni itu bulan Juni saudara, sebetulnya gereja di Surabaya boleh buka sama pemerintah kota, tapi saya sampai Desember nggak buka-buka. Kenapa? Saya nggak mau gegabah, saya nggak mau buru-buru menurut kedagingan saya. Saya cuma pingin sampai Tuhan memberikan kesempatan untuk kita buka, dan akhirnya kita buka bulan mulai hari ini. Dan kalau mulai hari ini buka, saudara, memang cuma satu kali. Orang yang nggak daftar, taruh di kapel. Kapel banyak orang loh. Hari ini banyak orang di kapel. Ya, ada yang sudah daftar tapi nggak datang. Makanya saudara kalau lihat ada 1-2 kursi yang kosong ini sudah ada namanya semua. Nggak datang. Nanti hari Selasa sampai Jumat, saudara harus daftar lagi untuk minggu depan tanggal 13. Tanggal 20 Desember kita merayakan Natal. Ya, 20 Desember, jadi 2 minggu lagi. Tanggal 13 Desember minggu depan tetap pakai daftar gini. Tetap cuma 100 orang yang diterima. Ya, kalau selebihnya saudara tidak daftar, saudara datang ya di sana. Nah gitu. Jadi tanggal 20 kita merayakan Natal tetap di dalam gereja, tapi jangan membayangkan Natal seperti tahun-tahun lalu. Kita sudah bisa merayakan Natal dengan sederhana di rumah Tuhan aja, sudah puji Tuhan. Gereja-gereja lain itu belum bisa merayakan Natal. Mereka merayakan Natal via online. Saudara lebih senang mana Natalan di sini sama di rumah sendiri-sendiri pakai dasteran, gitu saudara. Iya toh, pakai kaosan begitu saudara. Iya toh. Nah hari nanti tanggal 20 Natalan itu 2 kali ibadah. Pagi setengah 10 dan jam 4 sore. Sorenya jam 4, bukan jam 5, jam 4. Masa pandemi ini kan lebih baik nggak usah malam-malam keluar. Jam 4, jam setengah 6 selesai. Paling lambat 1 jam setengah selesai. Dan kita nggak usah pikir penuh-penuh lagi gereja ini. Nggak boleh penuh-penuh menurut aturan pemerintah. Nah, saya berkata gini, bilang soal timpang, bilang soal urusan pribadi dengan urusan untuk orang lain, ini tidak seimbang. Nah, saya tadi bilang membaca kitab Kisah Para Rasul tentang kehidupan Lydia. Lydia ini gini loh saudara, kenapa saya tertarik mengangkat kehidupan Lydia? Lydia ini orang kaya, dia belum kenal Tuhan, tapi dengar firman, perhatikan firman, langsung dibaptis. Artinya kan gini, dia ini sama firman tuh menghargai benar-benar, sama firman ini meresponi benar-benar. Dia bukan cuma sekedar dengar, cuma untuk pengetahuan, enggak, tapi dia langsung lakukan. Ini loh yang Tuhan suka. Kalau engkau mau memberikan penyembahan kepada Tuhan, hidupmu harus seperti itu. Lalu apa lagi? Sama firman tuh menghargai, sama hamba Tuhan itu sungguh-sungguh menghargai. Lihat saudara, dia merasa gini, aku ini enggak, aku mau membalas kebaikan jasa dari hamba Tuhan. Dia sudah memberitakan kebenaran, aku ngerti sampai seluruh isi rumahku dibaptis, dan dia tuh kepingin membalas kebaikan atau jasa dari hamba Tuhan ini, Paulus ini. Dan dia bilang, ayo, mari mampir ke rumahku, numpang di rumahku. Dia tahu menumpang di rumahku. Di sana di ayat 15 terakhir bilang begini, 15 bagian akhir. Ia mendesak
sampai kami menerimanya. Lydia mendesak, memaksa sampai Paulus menerima ajakan Lydia. Paulus sebenarnya gini, sudah Bu, jangan repot-repot seperti kita loh. Saya masih banyak tugas dari kota ini ke kota ini ke kota itu, masih banyak pelayanan. Tapi karena Lydia ini mendesak, sehingga Paulus tidak bisa lagi menolak ajakan Lydia. Apa sih ajakan Lydia? Numpang di rumahnya. Numpang itu maksudnya gini, dia mau jamu makan, dia mau kasih tunjukkan kemurahan hatinya kepada hamba Tuhan ini. Karena hamba Tuhan ini sudah menunjukkan kebenaran, sudah mengajar tentang kebenaran kepada mereka, kepada dirinya sendiri. Dan saudara, dia mau biar mereka numpang, itu artinya seperti Sakeus dulu. Numpang itu Tuhan kan bilang sama Sakeus, Sakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Kata menumpang itu nginep, bukan cuma numpang sekedar mampir, bukan. Sama dengan kata-kata Lydia, mari menumpang di rumahku. Itu artinya ayo nginep di rumahku. Dia mau kasih pelayanan yang terbaik untuk hamba Tuhan. Saudara tak kasih tahu ya. Bilang soal seimbang. Saya tadi bilang ini. Urusan pribadi kita ini ternyata kadang-kadang terlalu urusan orang lain kita nggak ngurus. Urusan tentang orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada kita nggak pernah berterima kasih. Saya mau buka satu ayat yang penting. 1 Timotius 5. Ini saya ingin saudara baca semua. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Ya, saya ingin saudara baca. Siap saudara? 1 Timotius 5 ayat 17. 1, 2, 3. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sekali lagi, yang baca cuma 2-3 orang saja. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara lihat, ini firman Tuhan Paulus ngajarin Timotius. Ternyata jauh sebelum Paulus ngajarin Timotius, Lydia sudah ngerti urusan ini. Saudara, dia tidak pernah lupa sama hamba Tuhan yang berjasa menyelamatkan hidupnya. Yang menyelamatkan hidupnya siapa? Tuhan toh. Tapi ini alatnya Tuhan ini. Saudara, seringkali kita sudah ditolong, sudah diselamatkan melalui hamba-hamba Tuhan. Saudara kadang-kadang lupa, halah hamba Tuhan aja. Kalau saudara bilang, hamba Tuhan itu memang ya kerjaannya ngono. Halah hamba Tuhan, bahkan banyak orang yang merendahkan hamba Tuhan. Dikatakan, wah hamba Tuhan ini paling cuma minta-minta duit. Ya mungkin saudara punya image yang agak jelek kepada seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang saudara menemui hamba Tuhan yang melayani Tuhan tapi ujung-ujungnya cuma minta duit. Ada kok banyak yang seperti itu. Sehingga saudara punya image yang seperti itu pada setiap hamba Tuhan. Ya. Tapi saya mau ajarkan pada saudara semua hari ini, jangan pernah lupa dengan jasa seorang hamba Tuhan, seorang kakak rohani, seorang bapak rohani, seorang ibu rohani yang memberikan bimbingan kepada kita, yang memberikan menjadi alatnya Tuhan untuk memberikan kita tahu ini loh jalannya, jalan keselamatan ini loh. Kita kadang-kadang sangat tidak ngerti apa-apa, kita ditolong, akhirnya kita diselamatkan. Tapi banyak orang Kristen lupa. Dan ingat, tapi Lydia bukan orang seperti itu. Seimbang antara kehidupan bisnisnya dia, kehidupan keluarga, dengan kehidupan yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan, orang-orang lain sesamanya, itu seimbang. Saudara, sekali lagi jangan sampai menjadi seorang Kristen yang memberikan kepada Tuhan binatang yang buta, roti cemar, binatang yang sakit, binatang yang timpang. Saudara berikan persembahan itu untuk Tuhan. Artinya hidupmu jadi binatang timpang. Artinya roti cemar itu hidupmu masih cemar di hadapan Tuhan. Binatang yang buta artinya engkau masih buta rohani. Saudara, di saat seperti ini, orang Kristen di saat seperti ini, kalau saudara masih belum melek rohanimu, engkau akan terlibas dengan antikris. Saya kasih tahu saudara, ya, itu COVID-19 ini sudah
Itu semua itu sudah apa ini namanya? Ada kaitannya semua sama antikris. Saudara tak kasih tahu, vaksin yang nanti keluar di Indonesia pun, saudara kan belum sudah senang toh. Wah, no vaksin enak wes, mari. Jangan senang-senang. Vaksin itu pun itu ada hubungannya dengan antikris, dengan chip 666. Jadi sekarang saya mikir nih, kalau orang mau divaksin COVID-19, kebal sudah nggak bisa kena COVID lagi, tapi risikonya ditanam chip 666 di sini. Itu ada kaitannya semua itu. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen zaman ini masih buta secara rohani, saudara masih tukaran sendiri, masih mau kecewa sama Tuhan, masih mau ngamuk sama Tuhan, masih mau ini, masih mau itu. Aduh, saya bilang gini, zaman apa kita hidup ini, saudara? Saya sampai kasihan sama teman-teman gembala, pendeta-pendeta yang lagi bangun gereja, ya toh? Kan nggak ada orang ngerti toh. Bulan Maret kemarin langsung di stop. Tidak ada gereja boleh buka. Ya, gereja-gereja yang membangun, pendeta-pendeta yang mau memperluas tempat ibadahnya, sudah keluar uang miliaran rupiah, ternyata di stop. Kita nggak butuh lagi gede-gede gereja besar-besar lagi di zaman ini. Saudara tahu, lihat sekarang, cuman sepertiga aja yang bisa ibadah. Dan saudara bilang begini, nantinya kalau ada vaksin, semua normal seperti dulu, tidak bisa. Karena sekali lagi saya bilang, vaksin ini ada hubungannya dengan antikris. Orang-orang yang ngerti nantinya, dia nggak mau akan divaksin. Lebih baik aku mati kena COVID daripada aku jadi pengikut antikris. Jadi sekarang ini bukan main-main. Kalau engkau masih mau hidup dalam dosa, timbul tenggelam gini toh, itu engkau jadi buta rohani. Kasihan sekali sebetulnya saudara. Padahal engkau hidup dalam kelimpahan firman. Gereja ini ngasih firman. Saudara mau terima firman dari mana? Bisa. Harusnya mata rohani saudara terbuka. Tapi engkau jadi orang yang buta, gak ngerti apa-apa. Mateng saya, saudara. Saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, engkau sungguh bekerja di dalam gereja jemaat yang engkau bebankan saya. Saya nggak mau sampai jemaatku ini jadi buta rohani dan akhirnya jadi pengikut antikris semua. Ya saudara. Dan akhirnya saya cuma bilang sama Tuhan, kemampuanku untuk membuat mereka ngerti firman ini saya nggak bisa membuka mata rohani mereka. Roh Kudus saja yang buka rohani mereka. Saya bilang sama Tuhan begitu. Ya. Dan hari ini firman Tuhan, kalau engkau masih jadi orang yang buta rohani, tapi saudara, gemar ke gereja, gemar nyanyi, pelayanan, ingat, tidak ada yang Tuhan mau terima. Apalagi tadi bilang, Tuhan bahkan bilang di Maliaki 1 ayat 10, lebih baik gereja tak tutup, tidak ada orang kasih persembahan di situ, tidak usah orang beribadah, daripada orang pergi beribadah, kasih binatang buta, kasih roti cemar, kasih binatang timpa, binatang sakit. Tuhan sampai ngomong begitu di Maliaki 1 ayat 10. Ya saudara, supaya firman Tuhan yang cepat dan saya percaya ini cukup jelas menyentakkan hati kita. Ayo, jangan jadi orang Kristen yang buta rohani. Jangan jadi orang Kristen yang timpang secara rohani. Ya, jangan jadi orang Kristen yang sakit. Kasih roti yang fresh sama Tuhan, roti yang bersih, bukan roti yang cemar. Amin, saudara. Mari kita berdiri sama-sama. Mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya ingin jemaat yang ada di kapel sebelah juga bangkit berdiri dan nyanyikan sama-sama. Di kursi-kursi saudara di sana juga ada
tubuh dan darah Yesus yang sudah disediakan. Kita menyiapkan hati kita. Ku selalu pujimu, angkat hatimu. Disediakan di kursi masing-masing. Ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu. Saudara mulai angkat tubuh Kristus dengan tangan kita ke atas. Terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi katakan kami bukan memberi roti yang cemar, kami sedang tidak membawa firman yang buta di hadapan Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tubuh Kristus dengan tangan kita ke atas. Bersyukur tengah-tengah COVID-19 ini masih ada tubuh Kristus yang memberikan perlindungan kepada kita. Masih ada tubuh Kristus yang menjadi perisai bagi hidup kita. Bersyukur di tengah-tengah dunia yang semakin menyedihkan dan menakutkan, ada perlindungan dari tubuh Kristus untuk setiap kita semua. Haleluya. Haleluya. Kami pegang dengan penuh rasa hormat kepadamu, tubuhmu yang kami pegang dengan tangan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami membawa binatang yang cemar, kami membawa roti yang cemar, binatang yang timpang di hadapanmu. Bapa, biar tubuhmu menyucikan kami, menguduskan kehidupan kami. Jemaat Tuhan, Engkau yang yakin bahwa di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makanlah dengan iman. Dia jadi perlindungan dalam hidup kita. Haleluya.
tangan-tangan kanan kita darah Yesus. Oh haleluya, ada darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang melindungi kami. Yesus, angkat hatimu dan sebaliknya. Jangan pasif, tapi angkat hatimu, sembah Tuhan. Bersyukur karena kita memiliki darah-Nya. Lindungi keluarga kami Tuhan, lindungi suami, istri, anak-anak kami Tuhan. Darah-Mu melindungi semua pekerjaan kami Tuhan, melindungi kesehatan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau engkau yakin yang di tangan kananmu ada persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan percaya dan iman. Ada perlindungan kuasa darah Yesus. Lagu ini dari atas sambil naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Katakan nama-Mu indah, indah Yesus. Ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Layak-layak iman, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. deklarasi doa kita, deklarasi persembahan.
seperti yang setiap minggu. Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, tadi saya katakan saudara bisa memberikan secara cash atau secara online, tapi kita berdoa sebelum kita tetap ucapkan deklarasi kita sebelum kita memberikan. Dan saya sedikit umumkan untuk Pilkada 9 Desember yang akan datang hari Rabu. Sebagai warga negara, warga kota Surabaya yang baik, saudara harus memilih. Jangan milih untuk liburan, tidak nyoblos. Itu bukan mencerminkan seorang anak Tuhan yang baik. Kalau saudara mau berlibur, pagi-pagi nyoblos, pergi, nggak apa-apa. Ya toh? Tapi saudara perhatikan, nyoblosnya juga jangan salah. Tuhan ingin kita jadi orang yang nomor 1, bukan jadi orang nomor 2. Betul toh? Ya, itu dia. Datang pagi-pagi di TPS dan saudara coblos yang baik, yang benar, sesuai keinginan Tuhan, dan kita akan melihat kota kita akan menjadi lebih sejahtera lagi. Mari kita ucapkan deklarasi doa kita, deklarasi persembahan. Katakan sama-sama, pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, keluarga, dan hidup. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang dilunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberi jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku. Keluargaku dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang akan memberikan secara tunai di tempat ini, ataupun kami yang akan memberikan secara online, ataupun jemaat Tuhan yang di rumah-rumah yang sedang mengikuti live streaming, yang akan memberikan secara online, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang berkelimpahan dicurahkan, dilimpahkan. Kami tidak kekurangan apa-apa, tapi kami sungguh akan berkelebihan dan akan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih saudara, terima kasih Tuhan. Saudara naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan, kita akan doa berkat, dan setelah itu kita pulang. Saudara akan diatur oleh Asyir, waktu pulang tidak boleh bergerombol. Ya, pulang dari baris ke baris, pulang. Dan kalau saudara menyiapkan persembahan, silakan masukkan, saudara turun. Dan jangan lupa hari Selasa mulai ada pendaftaran lagi untuk 13 Desember. Nanti 13 Desember masih jam 9.30 juga, tapi tetap harus daftar. Tanggal 20 Desember itu yang 2 kali, karena kita merayakan Natal. Jam 9:30 dan jam 4 sore. Ya, puji Tuhan, kita mau buka kedua tangan kita dan kita terima doa. Berkat dari Tuhan, haleluya. Diberkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini. Diberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, yang sedang live streaming. Tuhan, dimanapun mereka berada, sampai di Amerika yang ikut, ada di kota-kota, di negara-negara yang ikut live streaming Imamat Rajani. Tuhan memberkati mereka, haleluya. Tuhan mencurahkan berkat atas perekonomianmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu dibuat berhasil. Di masa-masa pandemi ini Tuhan justru memberkati berkat yang tidak pernah kau alami. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Engkau tidak pernah sakit dan engkau sehat. Ilahi sempurna tubuhmu. Dan Tuhan memberkati keluargamu, dijadikan keluarga yang bahagia dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan